Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihil ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang ke-8 ini kita akan mengkhatamkan babu alamatin nasbi, yakni dimulai dari bait ke-26 sampai dengan bait ke-30. Kita baca terlebih dahulu baitnya. Wa hadfu nunin falladhil fathu bihi alamatun yadhannuha linasbihi mukassarul jumu'i thumma al-mufradu thumma al-mudhari'u alladhi katas'adu bil alifil khamsata nasbahal tazim wansib bi kasrin jam'a ta'nithin salim wa'lam bi annal jam'a wal muthanna nasbuhuma bil ya'i haitsu anna wa khamsatul af'ali nasbuha thabat bihadfi nuniha idza ma nusibat. Kita akan melihat penjelasan bait per bait dari apa yang sudah kita baca. Pada bait ke-26 penulis di sini berbicara mengenai tanda nasab yang pertama, yaitu fathah. Bait tersebut berbunyi falladil fathu bihi alamatun yadhannuha linasbihi. Sebelumnya kita urutkan terlebih dahulu bait ini menjadi urutan yang lebih mudah dipahami, yaitu falladil fathu bihi alamatun linasbihi yadhannuha. Artinya adalah maka kata yang fathah ini menjadi ciri untuk nasabnya, wahai yang berakal. Nah, ini sebetulnya belum selesai karena di sini baru sebutkan mubtada dan khobarnya nanti pada bait selanjutnya. Di sini beliau ingin menyampaikan apa saja kata atau kalimah yang mana nasabnya ini ditandai dengan fathah. Kemudian kita perhatikan lafadz ya dan nuha, wahai yang berakal. Dha itu artinya adalah sahib. Dha sinonimnya adalah sahib, pemilik. An-nuha adalah jamak dari nuhyah, dan nuhyah itu artinya akal. Maka bisa kita artikan ya dan nuha artinya ya sahibal uqul, wahai para pemilik akal. Di sini menurut salah seorang pensyarah dari nazam ini yaitu Syekh Al-Hazimi, beliau mengatakan bahwa lafaz ya dan nuha ini adalah sebagai bentuk pujian penulis kepada pembaca dan sekaligus memotivasi mereka dan kita termasuk di dalamnya untuk memahami apa yang akan disampaikan. Nah, kita lihat bait selanjutnya, bait ke-27, di mana beliau berkata mukassarul jumu'i thummal mufradu thummal mudhari'u alladhi katas'adu. Nah, ini susunannya sudah tepat, artinya sudah bisa dipahami tanpa perlu kita susun ulang, bahwasanya kata yang mana nasabnya ini ditandai dengan fathah ada 3. Yang pertama mukassarul jumu', yaitu jamak taksir. Kemudian thummal mufradu, berikutnya adalah isim mufrad. Thummal mudhari'u, dan fi'il mudhari alladzi katas'adu, yang mana contohnya seperti tas'adu. Di sini bisa kita lihat contoh untuk bisa lebih memahamkan lagi dari ketiga jenis kalimat ini, yang mana ketiganya ini nasabnya adalah ditandai dengan fathah. Contohnya pada kalimat lan uqabilal ustadza wat tullaba. Lan uqabilal ustadza wat tullaba. Aku tidak akan bertemu dengan Pak Guru dan juga para mahasiswa, atau dan juga para siswa. Di sini pada kalimat ini sudah terkumpul 3 contoh kalimah yang mansub dengan fathah. Yang pertama adalah uqabila. Uqabila ia adalah fi'il mudhari.
Ya, fi'il mudhari mansub. Kenapa? Karena sebelumnya ada lan. Lan ini bisa menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Kita lihat uqabila, dia diakhiri dengan fathah. Ini menandakan bahwa dia mansub. Asalnya dia uqabilu. Karena ada lan, maka kita baca uqabila dengan fathah. Kemudian yang kedua, kata al-ustadha. Ini adalah contoh untuk isim mufrad. Isim mufrad, kata yang tunggal, seorang guru, ya. Al-ustadha adalah pak guru, satu orang. Dia mansub, ya. Dia mansub kenapa? Karena dia memang sebagai maf'ul bih dari uqabila. Maka dia mansub ditandai dengan adanya fathah. Dan contoh yang terakhir, wat-tullaba, at-tullab ini adalah jama taksir. Jama dari talibun. Talibun jamanya adalah tullab. Nah, at-tullaba di sini juga dia mansub. Tandanya apa? Ditandai dengan adanya fathah. Dan kadang fathah ini tidak nampak. Terkadang fathahnya tidak nampak. Sebagaimana kita pernah lalui penjelasannya pada bab rofa, ya, pada sesi yang ke-6, bahwa tanda rofa yang pertama adalah dhammah. Ya, tanda rofa yang pertama adalah dhammah. Dan ia bisa nampak, bisa juga tidak nampak. Ya, bisa nampak, bisa juga tidak nampak. Dan itu silahkan merujuk pada materi kita sesi yang ke-6 atau pertemuan yang ke-6. Maka demikian juga dengan fathah, ada yang nampak, ada yang juga tidak nampak. Contoh yang ada di hadapan kita ini, lan uqabilal ustadza wat tulaba, ini adalah contoh-contoh untuk fathah yang nampak. Adapun fathah yang tidak nampak, ya, atau tanda nasab dengan fathah yang muqaddarah tidak nampak, itu ketika isim atau fiilnya itu diakhiri dengan alif. Ya, ketika diakhiri dengan alif. Seperti misalnya kalau isim Musa, ya Isa, ini adalah isim-isim yang diakhiri dengan alif. Maka tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Kalau fiil seperti yakhsha misalnya, yas'a, ini adalah fiil-fiil yang diakhiri dengan alif, maka ia juga mansub dengan fathah muqaddarah. Kita lanjutkan kepada bait yang ke-28 yang berbunyi bil alifil khamsata nasbahal tazim. Bil alifi al khamsata nasbaha iltazim. Sepintas susunannya cukup rumit, ya, cukup rumit sehingga agak sulit untuk dipahami. Maka kita susun ulang agar bisa dipahami dengan mudah. Iltazim kita kedepankan, ya, dia fi'il amr. Iltazim al khamsata nasbah bil alif. Bil alif yang semula di depan kita akhirkan. Nah, jadi iltazim dengan bil alif ini posisinya ditukar. Apa artinya? Iltazim tetapkanlah. Ya, iltazim artinya tetapkanlah al khamsata 5 isim nasbah, yaitu nasabnya bil alif dengan alif. Nah, di sini penulis menyebutkan ciri nasab yang kedua yaitu alif. Ciri nasab yang kedua adalah alif, yaitu terdapat pada al-asmaul khamsah. Al-asmaul khamsah kita sudah pelajari sebelumnya, apa saja? Yaitu ada abaka, akhaka, zamalin, hamaki, dan faka. Ya, ini adalah 5 isim yang sebagaimana pada pembahasan rofa, bahwasanya 5 isim ini mu'rab dengan huruf, mu'rabnya dengan huruf. Dan kali ini, ya, kita membahas mengenai kondisi nasabnya al-asmaul khamsah, di mana kelima isim ini mansub ditandai dengan alif, ditandai dengan alif. Kita lihat contohnya. Contohnya ra'aitu akhaka. Ra'aitu akhaka. Semula lafadznya adalah akhuka. Akhuka, ada waw di sana. Ya, akhuka itu adalah tanda rofa. Ketika dia di sini ra'aitu akhaka, dia berfungsi sebagai maf'ul bih, sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Aku melihat saudaramu, aku melihat saudaramu. Maka apa tandanya bahwa akhaka ini adalah objek yang kita lihat atau yang aku lihat? Tandanya adalah dia diakhiri dengan alif. Akhaka diakhiri dengan alif. Nah, ini adalah tanda nasabnya.
Kemudian kita lanjutkan masih di bait yang sama, masih di bait yang ke-28, di mana penulis di sini juga menyebutkan ciri yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga yaitu kasrah. Ya, di mana penulis ini menyebutkan wansib bikasrin jam'a ta'nitsin salim. Wansib bikasrin jam'a ta'nitsin salim. Kita susun dulu. Ya, wansib jam'a ta'nitsin salima bikasrin. Ya, wansib jam'a ta'nitsin salima bikasrin. Apa artinya? Artinya adalah dan nasabkan jama' muannas salim dengan kasrah. Nah, kita lihat di sini, ini adalah ciri yang ketiga. Ciri nasab yang ketiga adalah kasrah. Dan dia hanya ada pada jama' mu'annas salim. Dan kita semua sudah tahu apa itu jama' mu'annas salim. Pengertiannya sudah dibahas di pembahasan tentang tanda rofa. Maka sekarang kita hanya butuh untuk melihat contohnya. Ya. Melihat contohnya. Seperti ro'aitul muslimati. Ro'aitul muslimati. Awalnya adalah al-muslimatu. Awalnya al-muslimatu diakhiri dengan dhammah. Kemudian ketika ia berfungsi sebagai maf'ul bih, ya, di sana ada ro'aitu, maka tanda bahwa ia adalah objek, maka dia diakhiri dengan apa? Dengan kasrah. Ro'aitul muslimati. Al-muslimati dia mansub, tandanya apa? Alamatu nasbihi al-kasrah. Sehingga di sini tidak boleh kita mengatakan ra'aitul muslimata. Ra'aitul muslimata tidak boleh. Kenapa? Karena tidak pernah terdengar dari orang Arab ada lafaz al-muslimata. Yang ada apa? Al-muslimati. Atau al-muslimatu ketika dia marfu. Ya, maka ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah kasrah. Ra'aitul muslimati. Kemudian kita masuk kepada bait yang ke-29. Ya, bait ke-29 bunyinya adalah wa'alam bi annal jam'a wal mutsanna nasbuhuma bil ya'i haitsu anna. Ini adalah tanda nasab yang keempat, yaitu huruf ya. Dan disebutkan oleh penulis bahwa tanda nasab huruf ya ini ada pada dua jenis isim. Yang pertama adalah jamak, ya, dan yang kedua adalah musanna. Kita lihat dulu terjemahannya. Ya, wa'lam bi annal jam'a wal musanna nasbuhuma bil ya'i haitsu anna. Ketahuilah bahwasanya al jam'a wal musanna nasbuhuma, yaitu nasab jamak dan musanna, bil ya'i adalah dengan huruf ya. Haitsu anna, ketika nampak atau kelihatan. Kita lihat di sini, ya, haitsu anna, ya, wa'lam bi annal jam'a wal mutsanna nasbuhuma bil ya, ini insyaallah sudah paham. Sekarang kita fokus kepada lafaz haitsu anna. Anna dia itu sebetulnya fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, dan asalnya dia itu tanpa huruf alif. Yang asli tanpa huruf alif. Alif di sana hanya tambahan, namanya aliful itlaq namanya. Hanya untuk menyamakan dengan lafaz al-musanna. Karena al-musanna wal musanna itu diakhiri dengan alif, maka anna kita tambahkan alif di sana. Asalnya adalah anna ya'innu tanpa alif. Anna ya'innu dibaca pendek. Artinya apa? Zoharo, nampak. Nampak artinya. Sehingga maksudnya adalah ketika jamak mudzakkar salim, al-jam'ah di sana adalah jamak mudzakkar salim, dan musanna nampak di dalam kalimat, maka nasobkan dengan huruf ya. Ya, ketika keduanya nampak, terlihat ya, di dalam kalimat, maka langsung saja kalau memang dia mansub, dinasobkan dengan adanya huruf ya di sana. Ya, kita lihat contohnya. Misalnya ra'aitus shaimina wal muftiraini. Ra'aitus shaimina wal muftiraini. Shaimin,
Ya, dari kata shaimuna. As-shaimuna ini asalnya. Itu orang-orang, ya, para lelaki yang sedang berpuasa. Shaim. Akan tetapi ketika dia berfungsi sebagai maf'ul bih, ra'aitu as-shaimina, bukan as-shaimuna, diubah tandanya yang semula waw diubah menjadi huruf ya. Nah, jangan lupa harokat sebelumnya, yaitu harokat mimnya yang semula dhammah, shaimuna, shaimuna, karena setelahnya diubah ya waw tersebut menjadi huruf ya, maka keharokat sebelumnya juga menyesuaikan. Ya, jangan tetap dibiarkan dhammah, nanti bunyinya shaimuina, ya, berat untuk diucapkan dan juga tidak indah, tidak terdengar harmonis. Karena memang pasangan dari ya sukun itu adalah kasrah. Pasangan dari waw sukun adalah dhammah. Maka kita baca as-shaimina. Kemudian wal muftiraini. Al-muftiraini ini adalah dua orang yang tidak puasa. Jadi saya melihat ada banyak orang yang berpuasa dan ada dua orang yang tidak puasa. Muftir lawan dari shaim. Artinya dia tidak puasa. Awalnya adalah muftirani. Muftirani dia musanna. Ya, ada tanda alif di sana. Akan tetapi ketika dia ya mansub, maka alifnya diganti dengan huruf ya. Kita baca al-muftiraini. Nah, ini tanda huruf ya ini adalah tanda nasab bagi jamak mudzakkar salim dan musanna. Kemudian berikutnya pada bait ke ke-30 ya, pada bait ke-30 yang bunyinya wa khamsatul af'ali nasbuha thabat bihadfi nuniha idza ma nusibat. Nah, ini adalah ciri nasab, tanda nasab yang kelima atau yang terakhir, yaitu hadfu nun. Namanya apa? Hadfu nun, hilangnya huruf nun. Kita lihat terjemah atau kita susun terlebih dahulu bait ini. Wa idza ma nusibat khamsatul af'ali thabata nasbuha bihadfi nuniha. Kita lihat ya, susunannya berubah ya setelah diubah dan insya Allah semakin menjadi paham. Idza ma nusibat kita letakkan di depan. Ya, sisanya dibiarkan. Jadi wa idza nusibat khamsatul af'ali thabata nasbuha bihadfi nuniha. Apa artinya? Artinya adalah dan jika 5 fiil dinasabkan, maka pasti nasabnya ini dengan dihilangkan nunnya. Ya, maka pasti nasabnya ini dengan dihilangkan dihilangkan nunnya. Di sini ya kita lihat huruf ma setelah idza wa idza ma. Ma di sana itu adalah hanya tambahan saja, namanya ma zaidah. Bukan ma nafiyah ya, bukan ma nafiyah. Jadi ma di sini makanya tidak diterjemahkan karena memang dia hanya tambahan saja, namanya ma zaidah. Di sini kita lihat kita menjadi dari bait ini kita menjadi tahu bahwasanya ciri ya atau tanda itu tidak mesti berwujud. Tidak mesti berwujud. Terkadang juga tanda itu ada yang tidak berwujud. Ya, contohnya tadi bahwasanya ciri nasab adalah dia tidak ada huruf nunnya. Tidak ada huruf nunnya, berarti dia tidak berwujud. Ya, hilangnya huruf nun itu menjadi ciri nasab pada al-af'alul khamsah atau khamsatul af'al. Ya, sebagaimana kita tahu juga sebelumnya ciri huruf itu tidak memiliki ciri. Maka ini adalah ciri yang tidak nampak sama seperti tanda nasab pada al-af'alul khamsah. Ya, contohnya seperti lan yadhhaba. Lan yadhhaba asalnya kan yadhhabani. Yadhhabani dia marfu. Apa ciri rofa'nya yadhhabani? Bahwasanya ia diakhiri dengan huruf nun atau adanya huruf nun di sana. Sebaliknya ketika dia mansub lan yadhhaba, lan yadhhaba. Apa ciri dia mansub? Cirinya adalah hilang huruf nunnya. Karena asalnya yadhhabani. Maka hilangnya sebuah huruf, sebuah tanda itu menjadi apa? Menjadi tanda. Hilangnya sebuah tanda karena nun awalnya adalah tanda rofa.
hilangnya tanda tersebut menjadi tanda. Ya, semoga bisa dipahami di sini. Jadi tanda nasab dari al-af'alul khamsah atau al-amtsilatul khamsah nama lainnya adalah dengan dihilangkannya tanda rofa. Nah, dari sini lengkap sudah pembahasan mengenai semua tanda nasab. Nah, berikut ini kita tampilkan ringkasan ya dalam bentuk dalam bentuk peta. Kita lihat alamatun nasbi itu ada 5. Alamatun nasbi sudah kita bahas ada 5. Yang pertama adalah fathah, dan fathah ini tanda nasab ada pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Misalnya ra'aitul muslima. Al-muslima mansub dengan adanya fathah. Kemudian yang kedua ada pada jamak taksir, jam'ut taksir. Misalnya ya ra'aitur rusula. Ar-rusula mansub diakhiri dengan fathah. Kemudian tempat yang ketiga adalah fi'il mudhari, al-fi'il mudhari yang tentu sahih akhir. Ya, dan dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun setelahnya. Misalnya lan azhaba. Lan azhaba dia diakhiri dengan fathah. Dia mansub diakhiri dengan fathah. Ciri nasab yang kedua adalah alif. Ya, ciri nasab yang kedua adalah alif. Dan ia ada pada satu tempat, yaitu pada al-asma'ul khamsah. Ada lima isim. Contohnya seperti ra'aitu abaka. Abaka mansub diakhiri dengan atau ditandai dengan adanya alif. Kemudian ciri yang ketiga adalah kasrah. Kasrah ini juga hanya ada pada satu tempat, yaitu pada jam'ul muannatsis salim. Jama' muannats salim. Contohnya ra'aitul muslimati. Al-muslimati mansub ditandai dengan adanya kasrah. Kemudian ciri yang keempat adalah ya, adanya huruf ya. Dan ia berada pada 2 tempat. Ya, yang pertama adalah jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar salim misalnya ra'aitul muslimina. Al-muslimina mansub ditandai dengan adanya huruf ya. Dan tempat yang kedua itu ada pada musanna. Misalnya ra'aitul muslimaini. Al-muslimaini mansub juga ditandai dengan adanya huruf ya. Kemudian tanda yang terakhir, yang kelima adalah hadfun nun. Dengan dihilangkannya huruf nun. Dan ia hanya ada pada satu tempat, yaitu pada al-amtsilatul khamsah atau khamsatul af'al, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis. Boleh antum pakai istilah al-amtsilatul khamsah atau istilah yang digunakan oleh penulis. Misalnya lan yadhhaba. Lan yadhhaba dia mansub, yadhhaba ini mansub dengan tanda apa? Hilangnya huruf nun. Selesai sudah ya, alhamdulillah pembahasan kita alamatun nasbi. Kemudian sebelum kita nanti masuk kepada bab selanjutnya, kita akan ada ujian terlebih dahulu dari materi-materi kita, yaitu sesi ke-5 sampai dengan 8. Dan untuk mengakhiri pertemuan ini, kita baca terlebih dahulu ya apa yang tadi sudah kita bahas, yaitu 5 bait dari bab alamatin nasbi. Wa hadfu nunin falladhil fathu bihi alamatun yadhannuha linasbihi mukassarul jumu'i thummal mufradu thummal mudhari'u alladhi katas'adu bil alifil khamsata nasbahal tazim wansib bi kasrin jam'a ta'nitsin salim wa'lam bi annal jam'a wal muthanna nasbuhuma bil ya'i haythu anna wa khamsatul af'ali nasbuha thabat bihadfi nuniha idza ma nusibat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.